Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, sehat selalu. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah online kita untuk kuliah mekanika bahan, pembahasan tentang regangan. Ini lanjutan dari pembahasan tentang tegangan. Mari kita saksikan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang regangan, ya sama aja dengan tegangan ya. Jadi tegangan itu ada bagi dua ya, yaitu tegangan normal dan juga tegangan geser ya. Sama aja dengan tegangan ya. Tegangan atau deformasi atau strain ya. Strain itu dibagi dua juga, jadi ada regangan normal dan ada regangan geser. Nah, kalau kita lihat ya pembahasannya, mari kita lihat apa sih bedanya antara regangan normal dan regangan geser. Misalnya saja ya, ada sebuah body ya, kemudian ada garis titik A yang menghubungkan titik A dan titik B ya. Taruhlah misalnya panjangnya adalah delta S. Kemudian body ini atau benda ini berdeformasi ya. Berdeformasi seperti misalnya ya begini ya, sehingga menghasilkan yang tadinya A dan B menjadi A aksen dan B aksen karena dia berubah lokasi, berubah letak ya. Jadi panjangnya menjadi seperti ini ya. Jadi delta S aksen. Jadi yang delta S kemudian menjadi delta L aksen itu memendek. Ini disebut dengan regangan normal ya. Karena persoalan apakah dia memanjang atau dia memendek. Pada kasus ini dia memendek. Jadi regangan itu sama dengan delta S aksen kurang delta S dibagi delta S. Nah, jadi pada kasus ini ya, dia memendek. Kalau dia memendek disebut kontraksi. Kalau dia memanjang disebut elongasi. Nah, bagaimana halnya jika regangan geser ya? Regangan geser. Tadi ini regangan normal ya. Ini regangan normal. Bagaimana halnya kalau regangan geser? Kalau regangan geser misalnya ya, ada 3 titik ya. Taruhlah ini sumbu N, ini sumbu T ya. Sudutnya itu adalah P per 2. Nah, kemudian dia berdeformasi, benda ini menjadi yang punya agak lebar menjadi agak menyempit gitu, sehingga posisi A menjadi A aksen, C menjadi C aksen, dan B menjadi B aksen. Jadi dia begini ya. Sehingga terjadi perubahan sudut atau perubahan arah
sebesar theta. Ya, sebesar theta. Nah, ini yang dimaksud dengan regangan geser, yaitu terkait dengan perubahan sudut atau perubahan direksi, perubahan arah, ya, sebesar perubahan atau regangan geser pada sumbu NT itu sebesar selisih P/2 kurang theta, ya. Nah, inilah menjadi regangan geser. Jadi bedanya antara regangan normal dan regangan geser adalah kalau regangan normal itu terkait perubahan panjang, sedangkan kalau regangan geser itu terkait dengan perubahan sudut. Kalau misalnya kalau kita lihat perubahan sudut, umumnya regangan geser itu perubahan sudutnya sangat kecil, ya. Perubahan sudutnya sangat kecil, sehingga kalau kita menghitung, ya, sudutnya itu sangat kecil. Jadi kalau kita menghitung, ya, kalau sinus theta itu sama dengan theta, cos theta itu sama dengan 0, dan 0, ya. Dan tangen theta itu sama dengan theta itu sendiri, sama dengan 1, ya, sorry. Sangat kecil, mendekati 0, ya. Jadi ini karena sangat kecil, ya. Kemudian umumnya untuk perubahan sudut, ya, kalau kita lihat misalnya pada 3 dimensi, misalnya saja di sini delta Z, sini adalah delta X, ini delta Y, sudut awalnya taruhlah P/2, ini P/2, kemudian ini P/2. Begitu terjadi deformasi misalnya, ya, ya, agak panjang, ya, teruskan ke sini. Maka ini perubahan panjangnya menjadi 1 epsilon Y dikali delta Y. Kemudian ini perubahan panjangnya menjadi 1 dikali epsilon Z delta Z. Kemudian yang ini 1 tambah X. Jadi ada perubahan panjang disebut regangan normal pada kubus ini, dan ada juga perubahan sudut, ya. Perubahan sudut itu misalnya ini karena sudutnya berubah menjadi P/2 dibagi kurang regangan geser X pada sumbu X dan Y, ya. Sumbu X dan Y, ya. Kemudian pada yang ini P/2 pada sumbu Y dan Z. Kemudian yang ini P/2 kurang pada sumbu X dan Z, ya. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, ya. Jadi tegangan gesernya pada sumbu X dan Z, tegangan geser pada sumbu X dan Y, dan tegangan geser pada sumbu Y dan Z.
Nah itu. Kemudian kita lanjut ke contoh bagaimana kita menganalisis regangan normal dan juga regangan geser. Ya, baik. Jadi untuk contoh analisis menghitung regangan normal, coba cek kembali buku textbook kita, Hibbeler, untuk Material of Mechanics, pembahasan tentang strain. Contohnya misalnya ada pin, kemudian ada wire atau kawat, ya. Kawat ini diikat pada sebuah tuas, di mana tuas ini memiliki angsel, ya. Kemudian ya, ada pegangannya, ya. Taruhlah tuasnya ini panjangnya panjang kawat ini taruhlah sepanjang 300 mili. Kemudian dari titik A ke B itu sepanjang 400 mili. Kemudian kita tarik, ya, misalnya ada beban di sini besar P. Nah, ketika dia ditarik, ya, dengan gaya tarik sebesar P, maka tuas ini akan berputar berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, besaran putarannya adalah sebesar sudutnya itu sebesar 0,05 derajat. Jadi pertanyaannya adalah berapa pertambahan panjang dari kawat BD? Karena begitu dia ditarik, maka panjang BD ini akan mengalami elongasi, ya, elongasi. Kalau ini jadi B aksen, sehingga ini yang dicari, ya, berapa deltanya. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Ya, tentu ada dua pendekatan. Pendekatan yang paling sederhana adalah tentu kita mencari sudutnya, kemudian berapa radian pertambahannya. Tapi pendekatan yang cukup panjang, tapi kalau saya sih lebih masuk akal adalah pendekatan geometri. Ya, misalnya saja kita cari dulu, kan ini 400, 300, maka tentu ini adalah 500, ya. Kalau demikian, maka sudut yang ada di sini ini kan awalnya 90, ya. 90, kemudian ini 90 toh, ya. Kemudian nambah sebesar berapa? 90
90 nambah sebesar 90,5 ya. Jadi sudut antara ini dan ini 90 tambah ini 0,05 menjadi 90,05. Terus berapa yang di sini? Nah, yang di sini adalah sebesar alfa. Alfa ini boleh kita cari dari arkus tangan 300 per 400 ya. Ya, jadi alfanya sama dengan 36,87 derajat. Jadi alfa di sini adalah 36,87 derajat. Ditambah dengan 0,05, berarti total sudut yang ada di sini adalah 36 ditambah 87,87 derajat ditambah 0,05 menjadi 36,92 derajat. Nah, begitu kita tahu berapa derajat ini, maka kita bisa tahu berapa panjang ini ya, berapa panjangnya B aksen. Bagaimana caranya? Ya, itu kita menggunakan prinsip segitiga yang kita pelajari di SMA. Jadi prinsip cosinus ya, si cosinus ini misalnya di sini adalah C, ini B, ini A. Ya, tentu kita bisa tahu ya bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, maka tentu kita bisa dapatkan ini ya. Ini adalah AD, jadi B kuadrat sama dengan AD BB aksen. AD ditambah AB aksen dikurang 2AD kali AB aksen dikali cos tadi 36,92 derajat. Maka ini menjadi AD-nya adalah 300. AD-nya berapa? 500 ya. Kuadrat ditambah 400 dikurang 2 kali 500 kali 400 cos 36,92 derajat. Maka DB aksen menjadi 300,3491 mm. Nah, begitu kita dapatkan DB aksen 300 lebih panjang 0,3 daripada sebelumnya, DB-nya kan cuma 300, maka kita bisa dapatkan tegangannya sebesar 300 dikurang 300,3491 300 sama dengan berapa? 0,00116 mm per
Jadi kita bisa selesaikan untuk menghitung regangan normal pada kawat DBI. Cara sedemikian. Oke, contoh yang kedua untuk menghitung regangan geser, ya ini regangan geser bukan lagi regangan normal, yaitu misalnya saja ya bujur sangkar, ya bujur sangkar ukurannya 150 kali 150. Ya. Ya. Jadi bujur sangkar A, D, B, C, ya. X. Ini adalah sumbu. Nah, bujur sangkar ini kita tarik, ya, kita geser sehingga yang tadinya berbentuk ini dia akan melebar, ya. Ya, kita geser dia sebesar 2 mili, ya. Jadi tadi dia di sini posisinya, ini kan ditambah 2 mili. Jadi tadi ini kan berapa? 150, ya. Ini menjadi B, C aksen kan berubah. Ini aksen yang tetap. Jadi dia nambah. Jadi ini adalah 150 mili. Ini tetap, ya. Tentunya sudut yang ada di sini berubah, gitu. Ya, dia berubah. Berubahnya sudutnya menjadi theta aksen. Ya, kalau kita bagi 2, ini kan berapa? 152 menjadi bagi 2 tentu menjadi 76 dan 76 mili. Oke, ya. Jadi ini menjadi ini 75 dan ini 75 mili. Nah, berapa regangan gesernya? Regangan gesernya berapa tetanya? Yaitu tangan theta per 2 76 dibagi 75. Jadi tangan hapus tangan theta dibagi 2 sama dengan 76 dibagi 75. Jadi theta aksennya menjadi 97 derajat. Ya. Nah, ingat bahwa untuk regangan geser itu satuannya harusnya dia radian karena dia tidak memiliki dimensi tidak berdimensi, ya. Jadi yang dia menjadi radian adalah 97,75
kita bagi dengan 180 dikali dengan pi, menjadi 1,584 radian. Nah, kemudian perubahan dari yang ini ke ini menjadi regangan geser, perubahan sudut dari yang 90 derajat menjadi dikurangi dengan theta. Ya, jadi perubahannya adalah pi per 2 regangan gesernya pi per 2 dikurang 1,584 menjadi 0,0132 radian, ya. Jadi 1,50. Ingat bahwa kalau regangan gesernya positif, ya, positif itu artinya apa artinya kalau positif dan apa artinya kalau negatif? Ini negatifnya 1,5 sekian dikurang 1,54, 3,14 dibagi 2, ya. Berarti ini negatif. Kalau demikian, kalau dia negatif berarti sudutnya itu lebih besar daripada 90 derajat. Kalau dia hasilnya positif, maka sudutnya itu lebih kecil dari 90 derajat. Ya. Jadi dia melebar, ya. Lebar. Kemudian pada kasus ini juga selain regangan geser, dia juga terjadi regangan normal. Jadi ada juga regangan normal, ya. Regangan normalnya itu adalah AC ini bertambah panjang, mengalami elongasi, ya. Mengalami elongasi. Berapa elongasinya? Ya kita hitung dulu AC yang pertama. AC sebelum digeser itu sepanjang 0,15 0,15 menjadi 0,2121. Kemudian AC aksennya menjadi ini 0,15 0,152 menjadi 0,21355 meter. Maka regangan normalnya, elongasinya adalah sebesar AC aksen kurang AC bagi AC sama dengan 0,21355 dikurang 0,221 dibagi 0,2121 atau sebesar 0,00669 mm meter, ya. Meter per rasa itu, ya. Jadi ada regangan rumah bertambah panjang AC dan perubahannya sudut atau regangan geser. Rasa demikian. Baik, sebagai akhir dari kuliah ini saya akan memberikan kuis, ya, dan dikerjakan secepat mungkin pada hari ini atau paling lambat besok siang. Jadi soalnya adalah ada tuas dengan kawat CG dan DF dan juga kawat di sini kawat AH, ya. Jadi kalau saya tarik ini sehingga tuas ini berotasi arah jarum jam sebesar dia berotasi membentuk sudut, ya,
yang bentuk sudut. Itu sudut ini menjadi D aksen, ini yang C tadi menjadi C aksen, ini B tetap, kemudian ini menjadi A aksen. Nah, besaran sudutnya itu sesuai dengan digit akhir NIM, digit akhir nomor induk mahasiswa NIM kalian ya. Berapa sudutnya? Nah, tugasnya adalah coba cari regangan normal pada hitung regangan normal pada AH yang pertama, regangan AH, kemudian GB, GC, dan regangan pada FD. Nah, itu. Ya, silakan dikerja. Kemudian soal kuis yang kedua adalah ini ada persegi panjang AB, C, dan D. Kemudian dia dipipit gitu, dihipit sehingga terjadi deformasi. Nah, terjadi deformasi sebesar, untuk sisi yang sebelah sini sebesar 0,3 mm atau taruhlah 0,3 cm ya, 0,3 cm, ini juga 0,3 cm. Dimensinya sebelum dia deformasi adalah 10 cm, ini 10 cm ya. Ini juga ini 10 cm, 10 cm. Perubahan deformasi yang arah ini sebesar 0,2 cm. Ini juga sebesar 0,2 cm. Hitung yang dihitung adalah itu regangan geser atau perubahan sudut pada titik A ya, dan B, pada titik A dan B. Oke, ini kita ya, jadi ada dua, ini nomor 2, yang satu menghitung regangan normal dan yang nomor 2 adalah menghitung regangan geser. Secara sedemikian dikumpulkan besok ya di WA. Jadi dikumpulkan besok itu tanggal berapa? Tanggal, saya jadi lupa tanggal 31 Maret ya. 31 Maret jam 12.00
00 paling lambat di share di WhatsApp group yang kita punya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.